Oke, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Time to Talk yang kedua, Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Dan saat ini kita nanti akan bahas sesuatu yang menarik dan informatif tentunya. Jadi yang sudah join terima kasih. Nanti kita akan gabung 50 menit ke depan bersama kami Time to Talk BPK Penabur Cirebon. Dan kita akan melihat tayangan khusus yang kita siapkan untuk di Time to Talk BPK Penabur Cirebon. Oke, silakan menikmati. Oke, kita akan hari ini di sore hari ini pastinya kita ada live IG, live Instagram dari Perpustakaan BPK Penabur Cirebon, tidak dengan tujuan yang apa sih ngobrol sih gitu tuh. Memang Time to Talk ini program baru dari Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Nah, yang belum tahu, nanti kita Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang di live ini bisa kepo kami itu di Instagram kami, kemudian juga di web BPK Penabur Cirebon, khususnya di perpustakaan, dan akan banyak informasi dan kita berusaha berbagi, kemudian juga bisa ada informasi yang kita gali dan kita share ke siswa dan ke masyarakat dan terutama ke sesama pustakawan di seluruh Indonesia. Dan Time to Talk ini yang kedua, nanti kita akan ada narasumber pasti. Kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya akan memberikan pengetahuan yang baru bisa, kemudian yang lebih dalam bisa, atau nanti kita bisa berbincang pastinya. Oke. Yang sudah bergabung terima kasih, kita akan tunggu juga yang lain dan kali ini nanti akan ada giveaway. Nah, seperti apa giveaway-nya kita akan simak nanti yang sudah bergabung sampai 50 menit ke depan kita akan ada giveaway yang menarik pastinya untuk yang bergabung di Time to Talk BPK Penabur Cirebon. Dan tidak berlama-lama lagi saya panggil narasumber speaker kita yang saya datangkan, kami datangkan dari Perpusnas. Siapa beliau? Oke, saya panggil narasumber dari Perpustakaan Nasional yang khusus dan untuk di sore hari ini, yaitu Pak siapa ya? Mungkin barangkali yang sudah tahu. Coba munculin wajahnya dulu Bapak Ibu yang ada di studio. Nah, oke, Bapak Ibu. Selamat sore Pak Arif. Sore. Nah, oke. Pak Arif Wicaksono, saya panggilnya Mas Arif aja ya. Iya. Oke, nah biar lebih mudah Biar ya Pak ya. muda. Oke, Mas Arif ini nanti kalau secara detail boleh dah kita bertanya-tanya, saya tidak akan membacakan CV Pak Arif deh. Mungkin Pak Arif bisa menceritakan Pak Arif di bagian apa. Kalau Perpusnas pasti Perpusnas. Kemudian di bagian apa, sekarang tugasnya apa, nanti biar Pak Arif aja lah. Oke, Pak Arif sekarang di bagian apa Pak? Atau silahkan bercerita sedikit tentang seorang Pak Arif. Saya pustakawan. Oh iya, terpasti. Pasti ya. Kalau di pemerintah itu ada jenjangnya. Mulai pertama muda, madya, utama. Nah, saya sudah di madya. Jadi pustakawan ahli madya namanya kalau di pemerintah. Lalu
di tahun 2020 akhir saya dikasih amanat buat menjadi subkoordinator layanan reference di Perpustakaan Nasional. Jadi punya sekitar 64 orang pustakawan lagi yang harus dikoordinasikan untuk untuk memberikan layanan reference kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sederhananya begitu sih. Oke, 64 pustakawan, kan Bapak sudah madya ya. Oke, nah, oke. Oh iya Pak Aris, sebentar, ini ada yang sudah bergabung nih Pak dari mana ini? Dari beberapa yang itu ada yang dari atas itu. Wah, ini Eva Tomasto, Borobudur join, Alif, kemudian Lucy, dari Mirat, kemudian Kusuma. Wah, banyak nih. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada yang chat itu. Terima kasih Kak sudah boleh bergabung. Oke, dari Deborah Dian Kristiana. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung nanti tetaplah bersama kami, tidak. Jadi kita akan ngobrol santai bersama Pak Arif yang ada di sini. Oke. Pak Arif, kali ini kita akan bicara tentang tema itu tentang saya kira dari kami itu sangat relevan tentang digital source Pak. Oke, sepertinya relevan ya Pak kalau pikiran kami. Jadi ketika kami ayo kita mau bahas apa, dan ternyata memang sekarang ini di perpustakaan, tidak hanya perpustakaan, sekarang itu di semua bidang itu kayak berubahnya cepat gitu ya Pak. Agak dipaksa sih tidak, sebenarnya sudah ada tentang digital gitu, tetapi dengan adanya sekarang ini pandemi, akhirnya jadi orang harus bergegas untuk tahu, kemudian mendalami bisa juga, dan sampai menggunakan digital source yang ada di sekitar kita. Begitu ya Pak ya? Oke, materinya kita akan seperti itu, kita akan ngobrol, dan silakan teman-teman yang ada di live IG ini bisa nanti bertanya, tidak apa-apa, pasti via chat. Kemudian kita nanti akan berusaha menjawab, kan juga ada narasumber yang sangat kompeten, terutama Pak Arif. Kita akan bertanya, salah satunya misal Pak Arif kan dari Perpusnas, nah nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya tentang e-resources mungkin, ya. Nanti di akhir-akhir kita akan bahas tentang e-resources yang ada di Perpustakaan Nasional. Mumpung ini materinya dan kemudian narasumbernya juga bagian dari Perpustakaan Nasional. Oh ya Pak, gini Pak. Oke, belum ada pertanyaan, tidak apa-apa Pak. Kalau kita mau bicara tentang digital source, nah sekarang ini sebenarnya apa ya? Mungkin yang dipahami secara umum digital source itu seperti apa Pak? Mungkin kalau mau agak mengkerucut ke perpustakaan juga nggak apa-apa. Apa itu Pak? Di pemikiran saya sih, digital source artikan bentuk sumber informasi, referensi atau literatur yang sudah bertransformasi dari konvensional ke era digital. Artinya kalau dulu buku, sekarang ada e-book. Kalau dulu kalau video itu harus pakai tape video gitu ya, sekarang sudah bentuknya file. Lalu suara musik dulu pakai pita juga ya, kaset musik. Ya betul. Sekarang sudah bentuknya MP3. Kalau tadi video berarti misalnya MP4 dan sejenisnya. Kalau dulu lukisan, foto, peta bentuknya cetak, atau kalau yang sudah dialih bentuknya menjadi bisa menjadi audio, mikro ya, bentuk mikro entah mikrofilm atau mikrofiche. Kalau sudah bentuknya digital source sudah berubah lagi tuh menjadi JPEG atau PNG atau GIF yang bentuknya lagi-lagi udah digital. Jadi prinsipnya semua sumber yang sifatnya sudah digital nanti berubah bentuknya bentuk gitu ya Pak ya? Penempatannya yang nanti akan menjadi bisa banyak media. Misalnya e-book
bisa aja ditaruh di internet misalnya, atau ditaruh di hanya sekedar di folder kita komputer, atau kalau punya pangkalan data di instansi kita bisa masuk ke pangkalan datanya secara internal. Misalnya kan tugas-tugas sekolah dari siswa tadinya cetak, kalau sudah bentuknya source digital source, maka bisa tuh ditaruh kan di bentuknya komputer perpustakaan sekolah misalnya, atau kalau bisa ditaruh di web tapi yang sifatnya internal pun juga bisa. Jadi tinggal nanti bentuknya, atau bahkan bentuknya ditaruh di CD masih perlu, atau ditaruhnya di sebuah aplikasi yang bisa dibaca melalui aplikasi tersebut. Nah, itu sih kira-kira kalau tentang source digital. Jadi kita menjadi diperluas untuk bisa menggunakannya. Jadi kalau dari bentuknya pun juga yang tadi apa ya, ya cetak ya, istilahnya gampangnya cetak, kemudian jadi bentuknya digital. Akhirnya ketika itu berupa digital, tadi akan pengaruh ke penempatan sama penggunaan kan ya Pak ya? Iya. Ya, secara penempatan ya berarti itu ada berhubungan sama media digital sama istilah teknologi yang berperan di sini ya Pak ya? Iya. Ya, kemudian kalau penggunaan pasti kita pasti tahu ya, kalau digital ketika itu disimpan berarti akan ya bisa dikatakan bisa lebih luas karena dipakai bisa dipakai dengan jaringan yang lebih luas misalkan tidak terkungkung di dalam satu tempat ya Pak ya. Iya, benar. Oke, lah itu salah satu kelebihan banyak hal dari digital. Pak, kalau sekarang misal pun dengan kalau kita bicara tentang, kalau agak mengkerucut sedikit Pak, kalau apa namanya sumber digital yang ada di perpustakaan selain Bapak tadi sebutkan, tadi kesebutin sempat microfiche kayak gitu, kemudian apalagi tidak pita gitu tuh yang lain gini. Boleh nggak dipahami ketika sumber digital itu kalau tadi kan ada pengalihan media, sekilas saya barangkali saya salah ya, pengalihan media dari cetak kemudian digitalisasi. Tapi kalau yang tidak tanpa digitalisasi, itu sebagai sumber digital juga kan Pak? Iya, benar. Ada yang digital source kan, ada yang bentuknya dialih mediakan, atau emang born digital. Oh, born Lahir digital, sudah oke. menjadi Ya, digital. istilah born digital. Iya, ada istilahnya born digital. Itu pun juga bisa menjadi dalam konteks digital source-nya. Oke. Bahkan untuk buku pun sekarang ada ISBN ya. Artinya memang kalau sebuah penerbit emang berencana tidak ingin mencetak, itu cukup dengan mengajukan ISBN, Electronic International Standard Book Number, tanpa perlu ISBN. Jadi I-nya 2 kali tapi yang satu E gitu ya. Itu bisa sekarang sudah seperti itu. Termasuk jurnal nasional pun ada lagi ISN. Jadi yang emang serial, pemerintah ya benar sudah memahami dalam konteks digital source. Ada yang bentuknya tadinya konvensional karena kebutuhan lalu berubah menjadi digital, atau emang dari awal sudah mau ya sudah kita digital saja seperti itu. Oke, ya. Tanpa ada perlu cetak-cetak. Kalau sekarang Pak, kalau misal pun supaya yang di sekitar kita source digital itu kan kadang-kadang sekarang gini, memang sih dengan kondisi pandemi orang tuh agak apa ya, sebenarnya bisa bukan dipaksa sih tidak ya. Jadi misal pun sekarang misalnya pandemi itu kan sekolah tutup, perpustakaan juga ini Cirebon di level 4 nih Pak. Level 4. Oh iya, Cirebon sekarang level 4 ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa turun lah levelnya gitu tuh. Makanya kembali lagi gitu. Kemarin sempat ini Pak di kondisi di Cirebon itu sempat kemarin PTM yang terbatas, ini PJJ lagi Pak. Oke, kan kadang-kadang nih saya itu kemarin beberapa ngobrol sama teman-teman baik pustakawan atau orang tua gitu tuh. Ya kesusahan ketika misal salah satunya
harus mencari literasi gitu kan. Kan sementara literasi ada di istilahnya SOS ada di sekolah berupa buku misal yang tidak siap dengan digital gitu tuh. Nah itu kan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh kan kayak dipaksa untuk oh iya ya sekarang itu memang harus arah ke sana gitu tuh. Jadi Bapak bisa info ke kami atau bagaimana tidak? Bagaimana ya kita biar tahu digital atau sumber-sumber itu yang bermanfaat buat kita. Kemudian kira-kira kalau kita memaksimalkan tuh seperti apa Pak? Larinya akan bagaimana memanfaatkan supaya apa yang jadi kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan source digital tadi Pak. Iya. Kalau dunia sekarang kan kalau mau mencari sesuatu gampang ya. Ya. Tinggal ngambil HP, ketik kata kunci, selesai. Palingnya bukan selesai. Sudah mulai ada informasi yang masuk, apakah nanti tepat atau tidak itu lain hal lagi. Ya betul. Kalau dahulu kan seperti yang tadi dibilang, saya mau mencari istilah dari kata transformasi misalnya gitu. Apa sih transformasi itu? Kan yang bakal kerujuk apa? Akan kerujuk kamus besar bahasa Indonesia misalnya gitu. Ketika kita tidak punya kamus, maka apa lagi yang muncul di benak kita? Perpustakaan nih harusnya punya, makanya datang ke perpustakaan. Perpustakaan menjadi sumber informasi, sumber pengetahuan. Nah, kalau konteks sekarang, kalau KBBI-nya online, bagaimana dong? Perpustakaan akan ditinggal. Nah, emang perpustakaan harus menjadi ikut bertransformasi sebenarnya betul. Dalam layanannya. Kalau di sisi saya kan, saya misalnya sebagai subkoordinator layanan referensi yang secara sederhana, kalau di perpustakaan itu di kepala saya, di pemikiran saya sebenarnya tugasnya tadi mempertemukan informasi dengan kebutuhan informasi masyarakat pengguna. Kayak tadi kasus sederhana, saya butuh kata transformasi. Kalau mungkin udah pernah dengar ya gampang gitu. Mungkin sejenis terasi, transformasi enggak kan, harus ngerujuk tuh, harus tahu apa sih transformasi. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya enggak sesederhana kelihatannya. Nah, perpustakaan juga harus tuh bertransformasi. Misalnya ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh, mungkin gitu ya. Yang mesti lebih banyak dikembangkan adalah layanan referensinya. Di Perpustakaan Nasional sendiri misalnya punya layanan tanya pustakawan. Sifatnya chat, masih di hari kerja sih dan di jam kerja, tapi Sabtu juga buka. Kalau sekarang ini kita bisa menjawab tuh yang mereka tidak bisa datang, kita bisa jawab dengan sumber-sumber yang ada di belakang kita di perpustakaan. Kalau nanyanya tadi kamus dan kebetulan sang penanya emang nggak ngerti, misalnya ada KBBI online, nah kita bisa tuh kasih tahu, bisa kita tunjukkan, oh untuk kamus sekarang sudah ada yang online, coba akses kbbi.kemendikbud.go.id misalnya seperti itu. Jadi layanannya pun lagi-lagi bertransformasi, termasuk bisa jadi koleksi yang ada di perpustakaan. Kalau sekarang misalnya butuh sekian meter persegi untuk sekian jumlah siswa atau jumlah masyarakat yang dilayani misalnya, bisa jadi ke depan itu akan berubah karena semuanya menjadi digital. Perpustakaan lebih berfungsi sebagai orang nongkrong untuk mengembangkan literasi, berdiskusi, atau termasuk berdiam diri mencari wangsit. Aduh, saya tugas ini selesainya gimana ya caranya, misalnya seperti itu. Akan, kalau perkiraan saya sih harusnya seperti itu ke depannya. Misalnya pernah saya berkunjung misalnya ke perpustakaan di tetangga misalnya Singapura. Itu mereka dengan sangat yakin kami sekitar 70% itu bukunya buku dari
sumber digital, jurnalnya dari sumber digital. Untuk fisiknya itu kalau kita keliling ke perpustakaannya, perpustakaannya besar, tapi untuk buku fisiknya itu sangat sedikit karena mereka sudah melihat lebih ke depan, dan kebetulan emang mahasiswanya misalnya gitu, masyarakat penggunanya ya emang mau menggunakan. Kayak saya sendiri misalnya, kalau baca buku bisa sih lewat digital, lewat tablet, lewat HP, lewat laptop. Tapi ada beberapa orang misalnya ketika dapat e-book misalnya gitu, ya di print juga, tapi paling nggak awalnya udah digital. Oke, oke, Nah, oke. tinggal Mbak Yayas masuk yang Belum mana nih? belum ke situ ya. Yang Oke, oke. langsung bisa baca atau emang harus di print juga? Oke, nah berarti tadi tuh dari penjelasan ya tadi memang kuncinya transformasi ya, transformasi layanan perpustakaan ya. Jadi salah satu kalau kita agak ngerucut ke perpustakaan ya tadi itu. Jadi ya sekarang ini perpustakaan kalau kita bisa bilang ya fisiknya ada nih gitu tuh. Tapi kan pengunjungnya sangat-sangat terbatas. Sementara yang di luar sana, siswa kita ataupun istilahnya pemustaka ataupun yang mau menggunakan perpustakaan kan nggak bisa datang, terbatas. Makanya memang yang tadi itu salah satu yang dilakukan contohnya di perpustakaan tadi ya Pak ya, apa layanan referensi Hanya online ya Pak. pustakawan melalui chat, ya Oh, online. layanan referensi melalui chat. Nah, itu salah satu Ya, juga contoh yang bisa kita terapkan di perpustakaan walaupun masih jam kerja ya Pak ya. ya masih jam kerja. Nah, jam kerja itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi oke, tadi ini ada informasi yang baik. Salah satu yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi kalau kita dimanapun dari seluruh Indonesia atau namanya yang kita kan jauh tidak bisa datang ke Perpus. Apalagi sekarang Perpusnas buka nggak Pak? Sekarang lagi level kayak gini Pak. Buka, kita tidak boleh tutup oleh anggota DPR. Oke, tetap buka tapi kan Kemarin terbatas ya Pak. Setiap hari itu ya, setahu saya pernah dibatasi dalam satu hari berapa sekarang pengunjung itu ya Pak? 1.000, Berapa Pak? 1.000 di level yang 1.000 saat ini. dalam satu hari semua Iya. 1.000. Jadi kan Kita punya dibatasi memang. 24 gedung, 24 lantai, jadi 1.000 masih masuk akal. Oke, nah gitu Bapak Ibu. Jadi itulah yang kita bilang ya transformasi layanan, kemudian apalagi tadi transformasi koleksi ya dari yang kita kalau sekarang ini mungkin masih kepaku fisik gitu. Sekarang memang harus ngarah ke sana gitu tuh. Apalagi dengan kondisi sekarang ini akhirnya orang harus oh iya ya gitu tuh akan efektif ketika kita di rumah kemudian WFH anak-anak PJJ di rumah cari informasi yang kita harus ngulik yang digital ya Pak ya. Benar. Oke. Nah sambil nanti kita ngobrol lebih lanjut Pak Arief, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau apa namanya bertanya sama narasumber atau boleh kita bisa di chat room. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya di awal itu sudah ada. Sebentar, saya harus baca. Maaf. Ada ya chat. Bentar. Atas nama Deborah Dian Kristiana. Di pertanyaan nih Pak Arief, apa saja yang perlu dipersiapkan agar perpustakaan sekolah juga didukung oleh digital source yang cukup? Sementara kita tahu masih ada sekolah-sekolah yang tidak terakses layanan internet. Jadi apa yang apa yang perlu dipersiapkan Pak? Oke, intinya begitu Pak. Terima kasih Deborah Dian Kristiana yang sudah berpartisipasi dalam chat kita. Monggo Pak Arief. Iya, makasih Bu Deborah. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, makanya beranjak dari awal tadi di ngobrol kita ya. Digital source itu sebenarnya bentuk formatnya sebenarnya masih bisa yang kasat mata. Seperti saya bilang tadi, misalnya bentuknya digital source-nya kita masukkan ke dalam CD, ke dalam USB, ke dalam laptop, ke dalam komputer. Jadi berarti kalau bisa dengan demikian berarti kita hanya perlu internet di awal ibaratnya. Jadi mungkin buat perpustakaan yang kesulitan internet, mungkin main dulu ke kafe gitu, yang ada wifi gratisan dengan modal 20.000, itu bisa 3 jam duduk. Lalu download tuh materi-materi digital source yang emang akan nanti bermanfaat.
yang bisa dibawa pulang dan bisa ditampilkan di perpustakaan kita. Sederhananya gitu. Makanya ini pula yang lagi-lagi dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Kita misalnya membuat Pocadi, pojok baca digital. Jadi kalau dulu ada pojok ke buku gitu, isinya buku-buku misalnya dari sebuah instansi. Kalau sekarang pojok baca digital. Jadi isinya bukan buku, tapi tablet-tablet yang isinya digital source yang tidak perlu internet. Cukup taruh gitu ya, nanti bisa dipakai. Jadi kalau apa yang perlu disiapkan tadi secara teknis, kita main dulu ke yang ada internetnya, lalu kita unduh, kita yang pasti coba yang resmi ya, jangan yang di sumber abu-abu karena bisa terkena juga. Misalnya tiba-tiba beredar buku-buku e-booknya Terelie misalnya gitu ya. Harus dipastikan gitu ya. juga ini beneran resmi atau emang ada orang membajaknya misalnya. Itu kita tidak menghargai para penulis juga kalau ternyata kita menggunakan buku-buku sumber digital yang emang ternyata bajakan. Seperti itu. Sederhananya kayak gitu Mbak Yasi. Oke, ya Mbak Deborah dari Kristiana, kalau mungkin saya tambahin Pak Arif, jadi kalau level sekolah itu memang membutuhkan e-book yang untuk literasi Pak Arif. Jadi salah satunya mungkin dari Kemdikbud ya Pak Arif ya, setahu saya ya Kemdikbud itu ada buku-buku saya bilang itu resmi dan Mbak Dian bisa buka di repositorinya Kemdikbud. Di situ ada e-book yang bisa di-download dan kemudian bisa dibagi. Misal pun kalau sekarang PJJ misal pun tidak ada semacam server gitu ya. Kalau yang bagus memang kalau Pak Arif tadi kan sederhana banget dengan USB juga nggak apa-apa. Di-share by WA filenya, bisa juga di grupnya orang tua misal. Kemudian literasi bareng itu kita bicara tanpa sistem ya gitu, atau dari sumber-sumber yang lain yang memang tantangannya itu ketika digital itu ya tadi Pak ya, hak cipta ya Pak ya, hak cipta lah, kemudian bagaimana kita ya betul membagi file-file yang kita punya itu, bahwa yang dibagi itu adalah istilahnya ya tadi itu tidak melanggar hak cipta, kemudian resmi, dan ketika dibagi itu aman ya. Itu mungkin barangkali bisa membantu Mbak Dian Kristiana. Terima kasih. Nanti Mbak Dian akan tapi kita tunggu nanti ya. Terima kasih Mbak Dian, nanti akan dihubungi sama admin. Oke, kita lanjut ya Pak Arif untuk obrolan kita. Nih Pak Arif, kita lanjut ke digital source yang tadi mungkin kalau ada beberapa yang ada di sini gabung dengan kami, ada yang bisa berlaku digital source itu tidak hanya di perpustakaan sekolah. Kalau kita bicara perpustakaan nasional itu kan berarti bicara umum ya Pak ya, umum. Bapak kalau boleh, saya tertarik Pak tadi sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang berhubungan sama Perpusnas. Kalau referensi ya Bapak tadi bagian Bapak itu yang referensi chat itu berarti saya belum pernah coba nih Pak. Nanti jangan cuma coba nih. Harus coba. Harus coba ya Pak ya. Jadi nomornya nomor khusus ya Pak. Jadi chat via apa namanya? Ketika kita buka web terus ada chat gitu Pak, chat online. Ya, bener. Jadi coba berkunjung ke webnya Perpustakaan Nasional, perpusnas.go.id. Nanti di sebelah sudut kanan bawah itu ada icon hijau, tanya pustakawan yuk. Nah, tinggal diklik saja, tidak perlu aplikasi. Diklik di situ nanti sudah langsung tanya pustakawan. Bisa. Ya, tanya pustakawan. Oke. Belum pernah coba nih Pak, saya coba nih, penasaran. Tanya pustakawan dari situ bisa bertanya tidak referensi, bisa apapun ya, bisa. Jadi yang bisa ditanyakan di tanya pustakawan itu kebutuhan tentang literatur, apapun itu kita coba. Banyak yang masuk sih, bahkan ada yang lucu-lucu gitu. Ada yang nanya misalnya gimana caranya supaya menghilangkan guna-guna ya. Kalau kita versinya klinik mungkin akan kita jawab ya versi klinik, tapi kan kita pustakawan, kita bawa konteksnya ke kita carikan sebentar ya sumber-sumbernya gitu ya? Dan ada buku-buku terkait itu misalnya
ada informasi-informasi lain yang bisa juga terpercaya, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kan menyenangkan ya, bisa membantu orang. Oke, oke, oke. Pak, jadi gini Pak, boleh karena kami mungkin base-nya sekolah, tapi tidak apa-apa bisa diterapkan di semua kalangan. Pak, sekarang ini kan ketika mungkin salah satu keresahan Mbak Dian atau mungkin yang lain, ketika sekarang kondisi pandemi, kemudian kita mau baca buku atau mempunyai program literasi itu tidak punya nih Pak buku buku digital atau apa gitu tuh. Jadi yang pertama memang saya sudah pernah menggunakan Ipusnas. Itu kan perpustakaan digitalnya Perpustakaan Nasional itu bagus banget. Nah, kalau misal saya belum pernah koleksinya berapa Pak supaya kita yang ada di live IG ini tahu sebenarnya Ipusnas itu apa isinya apa bla bla gitu. Jadi orang jadi tertarik kemudian sampai begini kan ada sekolah yang ketika mau literasi tidak ada koleksi yang dipunyai sama sekolah tidak siap nih dengan kondisi pandemi kan tidak semua siap dengan atau punya perpustakaan digital. Boleh Pak sedikit Ipusnas sampai nanti ada materi terakhir itu tentang e-resources yang lebih dalam lagi. Boleh Pak, boleh kami diceritakan tentang Ipusnas itu kira-kira Bapak punya sesuatu informasi tidak tentang Ipusnas? Iya, Ipusnas ya. Ipusnas itu perpustakaan digital. Kenapa pakai kata perpustakaan? Karena memang nanti kita bisa baca buku, tapi sifatnya buku digital ya. Tapi sifatnya juga pinjam. Jadi ada batas waktu buku itu bisa kita baca, nanti akan otomatis kembali. Jadi namanya perpustakaan digital atau perpustakaan dalam genggaman. Karena Ipusnas ini bisa diakses melalui handphone, baik yang punya OS-nya Android ataupun yang iOS ya, Apple digigit. Dua-duanya bisa, tinggal ketik aja tuh Ipusnas di Play Store atau App Store. Nanti akan keluar aplikasinya, tinggal diunduh. Syaratnya sangat mudah, cukup dengan menggunakan akun Facebook atau akun email. Kedua ini saya yakin semua punya gitu ya. Email pasti ada, Facebook ada kemungkinan nggak ada, atau kebalik juga email ada kemungkinan nggak ada, tapi kayaknya semua hampir punya email. Nah, setelah daftar nanti itu bisa tuh ada sekitar, sebentar saya lihat, ada berapa Pak itunya? Ada sekitar 80.000 judul buku yang ada di Ipusnas. Ada sekitar 890 eksemplar untuk judul tersebut. Jadi judulnya 80.000, eksemplarnya bisa sampai 890.000. Itu banyak sekali. Banyak banget loh ini. Kalau kita dan betul. Beberapa beberapa orang termasuk pendongeng misalnya, kalau ada yang kenal Kak Aryo misalnya gitu, Betul. dari Aryo Dongeng Indonesia pun sempat menitipkan salam, dapat salam dari para orang tua yang ketika pandemi ini merasa kesulitan untuk mendapatkan bacaan buat anaknya, tapi dengan hadirnya Ipusnas itu sangat terbantu karena buku-buku anaknya termasuk yang banyak sekali. Mulai dari kalau pernah mendengar KPK, kecil-kecil punya karya, atau beberapa komik juga ada. Gacoan saya itu Polisi 212 ada. Itu sangat lucu misalnya. Atau buku-buku novel, buku-buku cerpen. Itu kalau mau rekreasi, kalau mau buku-buku sastra sekolah, gitu ada Pak ya? Ya, sastra, Terelie itu pun juga ada di sana, dan buku Terelie termasuk buku yang sangat laris, bahkan sampai terjadi antrian yang panjang sekali. Kayak gitu. Ini sebenarnya solusi yang baik ya ketika sumber digital salah satunya nih Ipusnas bisa tidak jadi halangan ketika literasi itu harus jalan di masa pandemi ya Pak ya. Jadi salah satunya Ipusnas. Kemudian misal saya juga pernah kasih tahu ke sekolah yang di Bekasi, kami nggak punya perpustakaan digital. Sebenarnya nggak masalah, literasi tetap harus jalan. Misal pakai aja Ipusnas. Kemudian memang harus kita kayak semacam arahin ya.
Siswa itu Iya, diarahin dengan tutorial yang kita buat misal, atau di YouTube juga banyak mengenai Ipusnas. Jadi apalagi tadi koleksi 80-an ribu itu sebenarnya cukup ya, sekali untuk siswa kita ya Pak yang ada di sekolah, ataupun kita sendiri tidak sebagai siswa pun bisa menggunakan Ipusnas. Jadi itu tadi Bapak Ibu, jadi intinya digital source ataupun yang apa ya, itu nggak ada halangan sih kalau kita mau mencari kemudian sampai menerapkan ke siswa kita gitu. Jadi nggak ada halangan. Tadi sudah jelaskan tentang Ipusnas. Oke, terima kasih yang sudah join di IG Live Time to Talk Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada di chat bisa bergabung dengan kami, bisa bertanya, bisa memberikan apa ya, mungkin pendapat saya seperti ini boleh. Kita akan ngobrol by chat di IG Live. Oke, Pak, sambil kita menunggu yang ada di chat, Pak, saya atau mungkin saya pribadi dan mungkin dari yang ada di ruangan ini dan nanti yang bisa melihat IG kami, Pak, kalau saya itu pernah mencoba tentang e-resources, Pak, e-resourcesnya Perpustakaan Nasional. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan tentang e-resources, kemudian apa saja yang ada di e-resources yang disiapkan Perpustakaan Nasional, Pak, sambil menunggu yang lain kita chat. iya. Eh, ada dua yang menjadi unggulan, satu Ipusnas, yang satu disebut tadi adalah e-resources. Pembedanya adalah kalau Ipusnas isinya buku bahasa Indonesia. Sifatnya menggunakan teknologi DRM, Digital Right Management. Jadi hanya bisa dibaca di aplikasi Ipusnas, lalu ada masa pinjam. Nah, kalau e-resource itu isinya buku dan jurnal internasional. Oke. Internasional identik dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi itu pembedanya dari isi ya. Lalu dari subjek sama, semuanya ada, semua subjek ada. Lalu kalau dari bentuk, kalau Ipusnas tidak bisa di-share-share. Nah, kalau e-resource bentuknya PDF. Jadi ketika sudah diunduh, itu sudah ada di komputer kita, sudah ada di laptop kita. Itu bisa kita share kembali lewat WA, lewat apapun itu bisa kita share lewat email. Nah, kalau Ipusnas itu nggak bisa. Oke, Kita unduh dalam arti PDF karena tadi menggunakan DRM, Digital Right Management. Dari sisi aplikasi juga beda. Kalau Ipusnas yang sementara ini harus menggunakan aplikasi, jadi harus ada yang diunduh, baik di HP, tablet maupun komputer juga bisa. Nah, kalau e-resource sifatnya web based, artinya cukup dengan modal alamat URL sudah cukup tuh. URL-nya e-resources.perpusnas.go.id. Jadi basisnya web, tidak perlu ada yang diunduh-unduh aplikasi. Masuk syaratnya. Nah, syaratnya kalau Ipusnas itu harus punya email atau Facebook. Kalau e-resource, syarat menggunakannya sudah terdaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Caranya sangat mudah, cukup online kok mendaftar ke Perpustakaan Nasional dengan alamat misalnya keanggotaan.perpusnas.go.id atau searching aja di mesin pencari keanggotaan Perpusnas, insya Allah pasti ketemu. Itu tinggal ikuti langkah-langkahnya, selesai nanti akan punya nomor anggota. Nah, perkembangan sekarang ini nomor anggotanya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Kalau sebelumnya banyak yang lupa dengan nomor anggota, sekarang kalau dia lupa berarti lupa juga dengan NIK. Nah, NIK ini kan setiap orang punya ya, bahkan bayi yang lahir ketika sudah terdaftar di catatan kependudukan maka dia udah punya NIK, ibaratnya barcode di jidat kita tuh bayi. Itu nomornya khas itu ya, nggak akan hilang lah gitu. Iya, nomornya unik. Nomor Betul. NIK saya tidak akan, ketika diinput nggak akan keluar tiba-tiba menjadi Haryani gitu, enggak. Iya, Ketika betul. keluar ya nama saya Arief Wicaksono, yang lahirnya kapan, yang tinggalnya di mana sudah ada itu terintegrasi dengan kependudukan sipil. Oh, terintegrasi. Oke. Iya, jadi tidak akan lupa. Tinggal setelah dapat nomor anggota,
bisa tuh akses ke Irisos, login dengan menggunakan nomor anggota dan password yang diinput ketika mendaftar. Eh, Tampakannya nanti ada satu ruas pencarian, tinggal ketik kata kuncinya. Jangan lupa, ini buku dan artikel internasional, jadi ketikan kata kunci berbahasa Inggris. Kalau mau bicara spesifik sekolah, itu ada satu penyedia andalan untuk sekolah, kemudian ada Britannica Encyclopedia Library kalau nggak salah itu. Itu isinya banyak informasi umum tentang semua hal. Itu sangat bisa menjawab apapun yang mungkin nanti dibutuhkan oleh siswa, oleh guru dalam masalah belajar mengajar. Kayak Oke. gitu. Jadi Nah, banyak bedanya ya. betul Satu betul betul. aplikasi yang ini web based, yang satu bisa hanya baca di aplikasi, yang satu e-resource itu bisa dibagi-bagi karena bentuknya PDF. Yang satu butuh syarat email atau Facebook. Kalau yang e-resource itu butuhnya menjadi anggota perpustakaan nasional. Sederhananya Oke. gitu. Kalau subjek sama. Kalau Oh yang iya, satu lagi. oh Isinya Pak satu yang buku bahasa Indonesia, satu internasional. oke. Nah, jadi yang Bapak Ibu yang ada di chat juga ini informasi menarik nih. Jadi saya menjadi misal gini Pak, ini pertanyaan lanjut nih Pak. Saya Daftarnya sudah gratis. jadi, nah coba gini, saya itu sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Apakah nomor yang lama itu akan harus mendaftar ulang? Enggak perlu. Oh nggak Bisa perlu. tetap digunakan. Kecuali ingin diganti menjadi nomor NIK, nomor anggotanya, bisa tinggal kontak saja Oh kami. ya sudah oke. Nanti Berarti akan kita ganti. fleksibel ya Pak ya? Ya, fleksibel. Ini maju aja. Nah, Yang ke berarti yang misal pun belakang itu pilihan. sudah ada yang sudah pernah daftar jadi anggota Perpustakaan Nasional ketika kalau saya itu pengalaman dulu saya nyari resource cari jurnal memang saya daftar itu dengan nomor yang sudah lama lah. Ini sekarang dengan apa ya? Memang sih banyak lupanya Pak. Saya banyak lupa, password juga lupa gitu. Biasa namanya udah punya terus udah deh lupa lah itu. Makanya sekarang tadi ada solusi Banyak yang baik akun nih ya. soalnya. Nah, betul solusi yang baik ketika apa namanya nggak perlu nih nomornya ya nick itu gitu tuh nicknya kita yang sudah sejak bayi ceprot kita punya dan itu sampai nanti yang ada ditempel di KTP lah di ini segala macam. Oke, nah Iya. ini sebuah inovasi juga data yang integrasi ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada di chat kalau mau bertanya. Ini ada Pak Arif, Mas Arif dari Perpustakaan Nasional, kita akan bertanya boleh tentang memang temanya kita adalah digital source. Oke. Kalau manfaat kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Pak Arif tentang bagaimana jadi anggota. Kemudian kalau menggunakan sih nggak usah dijelasin ya Pak ya. Kita apa namanya buka laptop atau buka PC karena web based. Nah di situ kita akan bisa jurnal. Pak boleh saya diinfoin ke kami jurnal yang dilanggan sama Perpusnas itu banyak atau sedikit Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Semua subjek ada. Mau apa? Kebidanan, humanities, ilmu sosial, militer sekalipun juga ada. Oke. Apalagi kedokteran kita juga punya terkait bidang itu. Emang walaupun kuat di sosial humaniora, tetap di bidang lain teknik, kedokteran pun ada, hukum pun juga ada. Semua bidang insya Allah ada. Tapi emang Irisos ini permainan agen tunggal ya. Jadi yang bisa punya Irisos ya hanya satu saja di sebuah negara penjualnya. Jadi harganya lumayan mahal, sangat mahal untuk beberapa penyedia misalnya. Nah emang dan lagi sistemnya paket kayak toko buku misalnya mungkin ada paket-paket kali ya. Jadi nanti kalau ketemu ada lagi diklik judul jurnal sesuatu atau buku judul tertentu, malah disuruh login lagi atau suruh bayar. Nah itu sebenarnya nggak dibeli oleh Perpustakaan Nasional, tapi emang ada di situ, tidak bisa dihapus gitu. Oke. Jadi harus Jadi benar-benar. saya pernah buka, ya Pak pernah buka resource memang banyak banget yang bisa kalau kita bayangin itu langganan, waduh dia nggak kuat deh kalau perpustakaan makanya sangat-sangat apa namanya perlu di Bapak Ibu kalau yang ada di rumah rekan-rekan yang ada di
di IG Live ini bisa coba e-resource yang ada di Perpusna ataupun bisa juga yang lain, tetapi intinya begitu. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan e-resource yang ada, terutama yang sekarang tuh siapa sih yang nggak punya HP sama istilahnya gadget ya Pak ya. Dengan gadget yang kita punya kita tuh bisa mendapatkan digital source yang kita butuhkan. Oke. Sambil nih Bapak Ibu masih ada satu kesempatan mendapatkan e-money. Kita memang hari ini kita akan kasih e-money untuk 2 orang. Ada pertanyaan kah? Oh tidak ada. Ini yang panjang ini apa? Oh ini saya akan ini Pak dulu Pak, sambil kita nanti ini dari Endang Grela. Saya senang bisa bergabung, banyak sekali yang kami belum tahu. Terima kasih Bu Yayas, ditunggu digital source berikutnya. Oh Pak, ditunggu itu Pak digital source. Oke, karena memang digital source ini saat ini sudah jadi apa ya, bisa dibilang kebutuhan yang tadi itu bilang harus nih sekarang tuh harus gini. Kalau kebutuhan yang printed itu kan memang agak terhalang dengan kondisi sekarang ini. Nah sekarang ini mau Mbak Endang Reva mau digital source kedua. Boleh, terima kasih. Nanti kita undang Pak Arif lagi atau di yang lain. Oke. Pak Arif, waktu memang tinggal sedikit Pak. Oke, Bapak Ibu yang silakan mau bertanya boleh, masih ada Pak Arif di sini. Kita akan live IG, masih ada di live IG Time to Talk Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Pak, boleh nih sambil nunggu chat juga yang dari yang teman-teman yang bergabung. Pak, kalau berhubungan sama tadi kita bicara tentang e-resource sudah, digital source-nya sudah, yang ada Ipusnas. Masih ada nggak sih Pak layanan digital yang diprogramkan sama Perpusnas, masih ada nggak Pak? Biar kita tahu juga. Ada ya, yang tadi saya sebut layanan Tanya Pustakawan melalui Tanya Pustakawan. Itu sejak kapan Pak? Itu sejak pandemi muncul. Jadi Maret 2020, 17 Maret saya sampai hafal, masih hafal kapannya 17 Maret itu awal Perpustakaan Nasional mulai ditutup karena pandemi yang pertama itu kita pakai chat. Di tahun 2019 sudah ada, tapi melalui email. Kalau email kan sifatnya kayak surat ya, benar-benar kayak surat, tidak real time sifatnya. Nah kalau chat sifatnya real time. Kalau tadi Mbak Es bilang kita dipaksa oleh keadaan ya, jadi kita meloncat tuh tiba-tiba ya udah kita pakai chat misalnya gitu. Nah ini di sini bisa tanya apapun itu, minta bantuan menelusur, minta diajarkan mencarikan sesuatu, minta jawaban langsung pun juga bisa kita coba layani dengan SDM yang ada itu. Yang kedua, ada tipe-tipe orang yang tinggal buka layar sudah terpampang tuh banyak judul yang diperlukan. Nah, ada namanya layanan diseminasi informasi, paket disinformasi terseleksi. Jadi ada formulir yang diisi secara online pun formulirnya, ketik saja diseminasi informasi Perpustakaan Nasional, mudah-mudahan muncul itu di Google, di mesin pencari. Itu nanti ada formulir yang mesti diisi, nama kita ingin dicarikan informasi terkait apa, nanti diisi di situ, nanti akan dikirim oleh pustakawan Perpusnas setiap bulan update informasinya. Misalnya terkait kebidanan, kalau bisa lebih khusus lagi karena lebih enak untuk mencarinya. Kebidanan tentang apanya, nanti di bulan selanjutnya akan dikirim update-nya, bukunya, jurnalnya. Bulan berikutnya juga dikirim lagi lewat email. Jadi udah tinggal baca aja, nggak perlu nusur-nusur. Kalau bagi yang mengetahui memang ada sih fasilitas alert ya kalau misalnya di mesin pencari. Jadi hasil dari kata kunci yang kita pakai itu bisa nanti masuk ke email kita update-nya. Tapi itu nggak terseleksi. Nah oleh pustakawan kami sudah diseleksi. Pembedanya di situ dengan mesin pencari. Dua itu sih. Sama satu lagi sebenarnya kita mencoba membuat konten-konten yang bermanfaat buat masyarakat. Nah ini pembedanya dengan dunia konvensional ya, dengan dunia internet. Semua orang bisa menjadi sumber informasi.
Dengan adanya aplikasi media sosial, dengan adanya web-web misalnya blog, itu semua bisa menjadi sumber informasi. Kita ngetik apapun gitu. Hari ini dilakukan diskusi di IG-nya BPK Cirebon, Penabur misalnya, itu pun bisa menjadi lagi sumber informasi. Nah, Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk terus menciptakan konten-konten yang isinya sangat bermanfaat. Misalnya saya lihat di IG-nya library ya, itu ada review movie gitu kan. Itu kan Iya, juga betul. sebuah sumber informasi baru gitu kan. Oke. Nah, hal-hal itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan ketinggalan perpustakaan. Karena semua orang sekarang bisa menjadi sumber informasi, tinggal mana yang lebih tepat, mana yang lebih akurat, mana yang lebih enak didengar, dibaca, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, lo tuh kan banyak layanan yang dilakukan sama Perpustakaan Nasional, dan juga sekarang ini banyak sekali informasi yang bisa gali dari di luar perpustakaan yang lain juga bisa. Nah, oke, Pak, ini karena waktunya terbatas, ada satu lagi pertanyaan, Pak, dari SMP 6 Penabur, Pak. Berarti SMA 6 Penabur Jakarta nih, Pak. Selamat sore Ibu Yayas. Digital source apa saja yang bisa dimanfaatkan siswa SMP untuk kebutuhan pembelajaran? Ini jawabnya Bapak dulu deh. Tentang digital source yang bisa dimanfaatkan siswa SMP, Bu. Ya, kalau yang tadi disebut dari Perpustakaan Nasional ada IPUSNAS, ada e-resource-nya Perpustakaan Nasional, ada layanan tanya pustakawan, layanan paket informasi terseleksi. Itu 4 yang bisa dengan sumber-sumber informasi yang ada. Nah, kalau di BPK Sinabur kayaknya punya lip-lip juga ya. Iya, betul. Nah, ini kebetulan kalau yang dari SMP 6 Penabur Jakarta itu sudah punya perpustakaan digital, Pak. Tapi kan mungkin ya di pertanyaan dari SMP 6 itu mau lebih banyak nih yang bisa untuk anak SMP. Mungkin bisa saya bantu jawab, apa banyak sih web yang bisa kita share ke anak-anak, tetapi memang harus kita seleksi. Dalam artian misal pun kalau kita tentang literasi digital itu literasi digital.id itu juga baik. Kemudian ada aplikasi yang bisa kita, bukan aplikasi, sumber-sumber yang memang kadang-kadang begini, pendidikan ataupun edukasi tentang literasi digital, internet itu memang sejak dini ya Pak ya, sejak dini harus kita berikan ke anak-anak, lebih baik memang sejak dini dari TK atau dari SD itu tentang internet. Nah, dari situ memang ada banyak hal yang bisa kita jelaskan, karena tentang handphone, kemudian internet itu tuh kalau tidak kita jelaskan kan taunya kalau anak tuh kan yang mereka suka aja ya Pak ya game lah, kemudian saya inilah aplikasi ini gitu, tetapi ya itu sih kalau yang tadi tentang digital source yang di kalau jurnal mungkin kalau SMP belum kali Pak ya, Pak Arif ya, tetapi kalau untuk kalau karya tulis gitu tuh kalau di perpusat ada nggak Pak? Karya tulis? Karya tulis enggak ya, lebih yang ke kumpulan kayak gitu kira-kira ada nggak? Tapi harus di tempatnya ya, harus di Perpustakaan Nasionalnya ya? Iya, benar. Oke, oh iya mungkin, tapi kan Perpustakaan Nasional tetap buka ya Pak ya? Ya. Kalau untuk anak sekarang ini kondisi pandemi, Perpustakaan Nasional dibatasin tidak? Yang datang harus dewasa gitu, anak-anak boleh tidak? Anak-anak boleh masuk. Oh boleh, oke. Yang beruntung yang di Jakarta tetap bisa datang ke Perpustakaan Nasional. Kalau yang kita di daerah ya tadi itu menggunakan layanan digital yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Oke, waduh Pak, ternyata waktu kita berjalan cepat banget Pak, ini sudah 52 menit. Waktu kita terbatas. Oke, Bapak Ibu juga informasi juga untuk perpustakaan BPK Penabur Cirebon dan mungkin juga perpustakaan penabur yang di luar Penabur Cirebon itu sekarang sudah sedikit-sedikit beralih ke perpustakaan digital, walaupun yang konvensional tetap Pak. Jadi kita juga ada perpustakaan digital karena itu disadari ya tadi itu sebuah kebutuhan sekarang ini untuk di masa pandemi, dan memang
dunia sudah berubah sekali. Yang tadi Perpustakaan Nasional sebagai istilahnya apa ya? Pusatnya kita melihat ini ada layanan baru gitu. Kadang-kadang ide itu juga dari Perpustakaan Nasional Pak. Kemudian kitanya juga mengembangkan. Seperti ini juga nih Pak, ketika kita sebagai agen informasi ya Pak ya, ketika kita mengadakan time to talk itu kita berbagi ke rekan-rekan, teman-teman semuanya dan masyarakat bahwa ada sumber informasi dari manapun, salah satu yang sekarang ini dari Pak Arief dari Perpustakaan Nasional dan Bapak Ibu di rumah, rekan-rekan semuanya bisa mengetahui tentang Perpustakaan Nasional ataupun informasi yang lain. Oke, Bapak ada karya ilmiah remaja. Bersambung nih Pak, karya ilmiah remaja ada nggak Pak katanya? Tadi ada tapi di tempat ya Pak ya? Iya. Bentuknya penelitian ya? Tidak digital ya Pak ya? Iya, tidak digital. Iya, oke. Gitu nanti yang dari SMP 6 Penabur jawabannya begitu. Jadi kalau memang mungkin sekarang begini soalnya anak-anak siswa SMP itu memang sudah mulai dianjurkan untuk menulis Pak. Jadi mungkin butuh referensi lah untuk anak-anak SMP. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di IG Live kami. Dan ternyata waktunya cukup cepat sekali, sekarang sudah 50 menit. Jadi ada waktu yang terbatas juga. Terima kasih Pak Arief. Oke Pak Arief, untuk sedikit mungkin 2 menit Pak tentang bagaimana kita di sekarang ini tentang memanfaatkan digital source Pak. Closing Pak. Satu yang pasti mulai dari diri kita. Ketika kita ngajak orang lain, maka kita harus juga ikut melakukan yang kita ajakan. Misalnya kita bajak orang menggunakan digital source, ya kita coba baca itu sumber-sumber digital. Itu satu. Kedua, digital source prinsipnya kita hidupnya sosial ya. Tidak ada sebuah lembaga pun yang mampu untuk menyediakan, dalam arti dimiliki digital source apapun itu. Jadi kita perlu bertetangga, berkolaborasi, bekerjasama, bahkan Perpustakaan Nasional sekalipun. Jadi tidak perlu takut koleksi saya sedikit, misalnya perpustakaan sekolah itu, karena emang nggak mungkin Perpustakaan Nasional aja yang punya 24 lantai sekarang ini itu berkeyakinan kita tidak mampu ini untuk menghimpun seluruh kebutuhannya masyarakat Indonesia. Makanya kita perlu berjejaring, berkolaborasi. Itu kedua, termasuk dengan adanya sumber digital sekalipun. Yang ketiga, kita emang harus punya kemampuan literasi yang mumpuni. Literasi yang versi pemikiran saya untuk memudahkan, saya punya istilah 4I. Ini promosi. Kenali, cari, evaluasi, pakai. Nah, jadi, tadi ya. Jadi itu prinsipnya ya. Oke. Iya. Maaf saya foto Pak. Jadi itu Bapak Ibu, waktu pasti tidak cukup. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi karena waktu juga tidak terbatas. Terima kasih buat Pak Arief yang sudah bergabung di IG Live Time to Talk Perpustakaan BPK Penabur. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di IG Live kami. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih semua.